Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Wahyul Qalam, Syekh Imam Mustafa Shadiq Ar-Rafi pernah mengatakan, seandainya aku diperintahkan untuk merangkum seluruh intisari ajaran Islam dalam dua kata, maka niscaya aku akan katakan keteguhan akhlak. Pun seandainya ilmuwan-ilmuwan Eropa dan Barat dikumpulkan dalam satu majlis membahas tentang apa yang paling sulit diraih oleh masyarakat Eropa dan dunia, niscaya mereka akan menyimpulkan keteguhan akhlak. Demikian pula seandainya seumpama para filosof-filosof besar di alam jagat raya ini berkumpul bersatu diskusi mencari solusi jitu tentang persoalan umat dan masyarakat dunia hari ini, niscaya mereka akan mengatakan solusinya adalah keteguhan akhlak. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya sekumpulan emak-emak dan bapak-bapak kumpul ditanya apa yang paling utama yang bisa menjadi benteng daripada anak-anak kita, mereka kemungkinan akan mengatakan keteguhan akhlak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang selaku orang tua tidak diwajibkan untuk mencetak anak kita mahir dalam segala hal. Kita tidak diwajibkan mencetak anak kita, menjadikan anak kita pintar dalam semua sisi, hebat dalam semua bidang kehidupan. Tidak. Agama hanya mewajibkan kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa terbebas dari api neraka. Lihatlah dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik anak tidak semudah kita membalikkan tangan. Mendidik anak tidak semudah kita berkata-kata. Bahkan dalam sejarahnya kita dikasih contoh bagaimana susahnya mendidik anak. Kita lihat bagaimana Nabi Adam diberi gelar Abul Bashar, bapaknya manusia. Coba lihat, Qabil putra beliau membunuh Habil gara-gara urusan perempuan. Bagaimana kita lihat juga Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Karena begitu syaratnya kemusyrikan, begitu penuhnya dengan kekafiran dan kemungkaran di lingkungan beliau. Sehingga beliau berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya sekira 70-an orang. Bahkan putra beliau tenggelam dalam kekafiran, mati tewas dalam keadaan musyrik. Kita lihat lagi saudara, bagaimana Nabi Yakub, karena begitu kasih sayangnya begitu dahsyat berlebihan kepada Yusuf kecil, sehingga membuat iri dan dengki saudara-saudara 11 yang lainnya, sehingga kemudian saudara-saudaranya
sampai melakukan perencanaan pembunuhan kepada Yusuf kecil. Itulah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak bagi orang tua bukan hanya sekedar penerus sejarah, tapi dia juga harus diajarkan bagaimana nilai-nilai ibadah. Anak bukan hanya sekedar untaian hati, tapi dia juga harus diajarin ngaji dan bagaimana akhlak serta budi pekerti. Anak bukan hanya sekedar kebanggaan orang tua, tapi dia juga adalah amanah yang harus dijaga. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benteng yang paling kokoh menjaga anak di era digital seperti ini adalah bagaimana kita orang tua menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan teladan kita sebagai orang tua. Teladan orang tua itu lebih hebat daripada anak disekolahkan di kampus yang terkenal sekalipun. Teladan orang tua lebih manjur daripada anak itu menjadi insinyur. Teladan orang tua itu lebih efektif, lebih utama, lebih kerasa, bahkan imbasnya lebih hebat ketimbang anak itu disekolahkan atau ikut simposium, seminar-seminar kelas dunia sekalipun. Karena madrasah pertama, pelajaran yang pertama yang bisa diambil oleh anak-anak kita adalah dari kita sebagai orang tua. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada anak harus diiringi dengan contoh kita. Karena itu Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita, aku sepanjang sama Rasul. Ini beliau dari umur kecil, dari umur 7 tahun ikut Rasul sampai dewasa, membantu Rasul, perjuangan Rasul. Kata Pak Anas apa? Aku tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Kalau aku salah, Rasulullah memberikan contoh. Jadi Rasulullah kalau Anas salah nggak ngomel. Rasulullah kasih contoh, oh yang ini kemarin saya salah, yang benar seperti ini. Itu dari mana? Dari contoh.